Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang pneumonia, yaitu gejala-gejala yang ada pada anak dan orang tua wajib waspada ya sobat sekalian. Jadi pneumonia itu adalah penyakit yang masih harus kita waspadai, terutama untuk anak-anak ya. Apa saja yang akan ada ataupun gejala yang kemungkinan akan muncul pada anak yang harus kita ketahui. Ini yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Tapi sebenarnya bagi Anda yang ingin mencoba produk herbal kami, yaitu madu hutan, yaitu contohnya varenya madu hutan Jambi, Riau, dan lain sebagainya, link pembelian ada di deskripsi. Dan ini cocok untuk menjaga stamina, kesehatan, dan bisa dijadikan stok ya di rumah ya, tanpa harus menunggu sakit. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami Delgo di Tokopedia atau Shopee. Ya, langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam kolom gaya hidup. Gejala pneumonia pada anak, orang tua wajib waspada. Jakarta, CNN Indonesia. Pneumonia pada anak bukan sesuatu hal yang bisa disepelekan. Orang tua harus waspada dan mengenali gejala penyakit pneumonia pada anak. Amiruddin Laumpo, dokter spesialis anak konsultan respirologi RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo, mengatakan gejala pneumonia mudah sekali dikenali. Jika Anda menemukan gejala berikut ya, sebaiknya segera bawa anak ke dokter. Gejala pneumonia pada anak diantaranya napas cepat, ada tarikan pada dinding dada cukup dalam saat bernapas, batuk tak kunjung sembuh. Seperti dilansir dari laman Badan Kesehatan Dunia WHO, pneumonia jadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak. Pada 2019 tercatat sebanyak 740.180 anak meninggal akibat penyakit ini. Selain sangat mudah menular, pneumonia menyerang organ vital anak, yaitu paru. Pertukaran oksigen terganggu, juga metabolisme tubuh anak terganggu, tiba-tiba jadi berat dan meninggal, kata Aminuddin dalam sesi Instagram Live bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI pada beberapa waktu lalu. Sementara itu, pneumonia merupakan penyakit infeksi akut yang menyerang organ paru-paru. Infeksi bisa dipicu virus, bakteri, atau zat kimia. Pada orang sehat, kantung-kantung udara alveoli paru-paru akan terisi udara. Namun pada orang dengan pneumonia, kantung udara dipenuhi nanah dan cairan sehingga asupan oksigen terbatas dan terasa nyeri saat bernapas. Amiruddin mengingatkan pneumonia sangat mudah menular. Transmisinya terjadi dari manusia ke manusia lewat udara saat pasien pneumonia bersin, batuk atau bicara. Virus atau bakteri bisa terbawa bersama droplet atau percikan. Meski mudah menular dan bisa menyebabkan kematian, sebenarnya pneumonia bisa diobati asal penanganannya cepat dan tepat. Oleh karenanya, orang tua wajib mengenal gejala pneumonia pada anak. Di rumah sakit, sebenarnya penyakit pneumonia ini secara umum bisa diobati dengan mudah asal ditangani dengan cepat dan tepat imbuhnya. Ya, sobat sekalian, jadi memang kita tidak bisa menyepelekan ya pneumonia ini, karena menjadi penyakit yang banyak menyebabkan kematian bagi anak, yaitu sekitar 740.180 anak pada tahun 2019 saja, dan ini adalah yang tercatat, dan yang tidak tercatat kemungkinan bisa bertambah gitu ya. Nah, ini adalah penyakit menular yang menyerang organ vital, yaitu paru ya. Paru adalah organisasi vital terutama bagi anak-anak yang imunitasnya rendah dibandingkan dengan dewasa. Maka salah satu ya persoalan terutama ya sekitar dua hal itu, makanan dan lingkungan ya. Kemudian yang ketiga adalah gen ya, kemungkinan juga ada penurunan dari gen yang mengikuti penyakit ataupun terinfeksi dari atau tertular dari orang lain. Nah, kemudian untuk dan ini memang penyakit menular ya sobat sekalian, jadi kita harus waspada ya, meskipun ini saudara sendiri kemudian ataupun anak sendiri, kita harus bisa menjaga ya, supaya ketika misalnya satu anak itu kena pneumonia, hal yang paling bisa diusahakan adalah cepat dan tepat dalam penanganan.
dalam hal supaya pertama tidak tertular ke anggota keluarga yang lain ya. Kemudian penanganannya harus cepat ya dan juga tepat ya, bisa langsung dibawa ke rumah sakit ya untuk segera ditangani ya dengan cepat dan tepat. Dan sobat sekalian ya, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana ya dari lingkungan itu memang benar-benar bersih ya, karena dengan bersih itu akan tercipta ya circumstance atau lingkungan yang jauh dari penyakit gitu ya. Nah, untuk gejala pneumonia pada anak itu diantaranya yang bisa kita telusur adalah yang pertama adalah nafas cepat. Nah, bagi sobat sekalian atau orang tua yang mempunyai anak ataupun saudara ya yang mempunyai gejala-gejala ini, memang harus cepat-cepat ditangani ya. Jangan dianggap sepele, karena kalau sudah parah itu kondisinya akan lebih kasihan anak-anak ya. Yang kedua akan lebih akan lebih parah kalau tidak segera ditangani. Yang pertama adalah nafas cepat ya. Kalau nafas cepat itu kan kita bisa melihat ya apakah seseorang ataupun anak-anak itu normalnya seperti apa ya, kemudian kita bandingkan dengan seorang yang napasnya cepat ya. Nah, bisa saja ini karena sebab yang biasa atau habis melakukan aktivitas yang sifatnya berat ya, tetapi bisa saja ini juga kalau terjadi berulang-ulang berkesinambungan, bisa saja ini salah satu gejala yang juga harus kita waspadai. Yang pertama adalah nafas cepat. Yang kedua adalah ada tarikan pada dinding dada cukup dalam saat bernafas ya. Ini juga bisa kita amati ya dari gerak-gerik si kecil ya. Kalaupun ada tanda-tanda seperti ini ya, tarikan pada dinding dada yang cukup dalam ya saat bernafas. Nah, itu bisa jadi ya salah satu hal ya, meskipun kita tidak menginginkan ya, tetapi kita, dalam hal untuk penanganan cepat dan tepat supaya tidak lebih parah ya harus kita periksakan ke dokter terdekat ya. Yang ketiga adalah batuk tak kunjung sembuh ya. Nah, ini batuk tak kunjung sembuh ini juga kita patut waspada atau patut curiga. Misalnya sehari, 2 hari, 3 hari, ataupun mempunyai momen tertentu ya, tiap pagi ya, ataupun tiap kondisi dingin, ataupun tiap malam, atau tiap bangun tidur ya, itu bisa kita amati. Dan kalaupun kita ada kecurigaan ya, kita harus segera periksakan ke dokter supaya tidak lebih parah lagi. Jadi memang ya sobat sekalian ya, ini adalah ancaman yang harus kita anggap serius ya, kecuali terutama bagi anak-anak yang mempunyai imunitas tubuh yang rendah ya, karena imunitas tubuh yang rendah termasuk ketika sudah imunitas rendah ya, itu akan gampang sekali tertular penyakit ya, termasuk juga kita harus mewaspadai penyakit pneumonia yang masih tergolong penyakit yang menular, yang kalau kita tidak waspadai ya itu akan memperburuk kondisi. Makanya saya selalu merekomendasikan ya produk kesehatan ya yang juga dapat meningkatkan imunitas dan juga bisa menjadikan ikhtiar kita untuk terapi ya kalaupun kita terserang pneumonia ataupun untuk menjaga kesehatan paru-paru yang menjadi objek vital ya terserangnya pneumonia, yaitu saya rekomendasikan produk kesehatan yaitu propolis. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu yang ini, yang Turkish Propolis Turkiya. Ini adalah produk premium ya, karena sudah memakai nanoteknologi, yaitu teknologi yang dapat melarutkan dan yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan dalam tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian juga manfaatnya banyak sekali ya, diantaranya dapat mengatasi penyakit non medis ya, kemudian kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, tumor, mah, kanker ginjal, amandel, jantung, paru-paru ya, sinusitis, demam dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk varian yang selanjutnya yang juga saya rekomendasikan itu adalah yang ini, yang biru, yang Turkish Propolis Turkiya brand ya. Manfaatnya untuk menutrisi otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, mengatasi sering sakit kepala,
berkelanjutan, stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan Turkish Propolis Ruqyah sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association. Konsumsinya cukup mudah, tinggal meneteskan Turkish Propolis Ruqyah sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat ya, untuk paru-paru misalnya bahasan kita kali ini bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah, atau bisa juga menyediakan stok ya madu hutan ya, variannya banyak ya, seperti yang ini. Semuanya link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.